dan karena merasa dia harus menyingkirkan wajah ayahnya, bocah itu menguliti wajahnya sendiri dengan pisau. Gimana jadinya kalau anak Kapten Amerika jadi Red Skull? Mari kita pergi ke Ultimate Universe di mana saat ini Steve Rogers, Kapten Amerika dengan Hawkeye Clint Barton sedang menjalankan sebuah misi untuk menghentikan kelompok Advanced Idea Mechanic atau AIM yang baru merampok Baxter Building. Keduanya dapat dengan mudah menghandle satu helikopter, tapi ketika Steve lompat ke helikopter selanjutnya, dia langsung dihajar habis-habisan oleh Red Skull dan tahu kalau Steve pasti bingung siapa dirinya dan kenapa dia bisa menghajarnya. Red Skull membisikkan sesuatu ke Steve sebelum melemparnya keluar dari helikopter. Untungnya Clint dengan sigap menyelamatkannya. Dia menanyai siapa yang Steve lawan, yang dijawab kalau dia melawan anaknya sendiri. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum pergi berperang, Steve dengan tunangannya, Gail Richard tidak lupa bertemu. Tapi 4 bulan kemudian, karena Steve dianggap tewas dan Gail ternyata hamil anak Steve, pemerintah Amerika memutuskan mengambil alih anak itu demi keamanan Gail sendiri karena reputasi Steve dan anaknya akan dikirim ke keluarga baru untuk diadopsi. Gail tidak punya pilihan, tapi di sisi lain, pemerintah Amerika berbohong pada Gail. Mereka tidak mengirim anaknya ke keluarga baru, melainkan ke fasilitas militer. Karena Steve adalah kesuksesan terbesar mereka, jadi mereka harap anaknya juga sama. Anak dari Steve dibesarkan di lab militer dan mirip seperti ayahnya. Anak itu terkenal baik, ahli strategi, tapi bakatnya lebih ke olahraga. Bahkan lawan tandingnya sudah bukan lagi manusia melainkan mesin. Dan di umurnya yang ke-14, bocah itu sudah melampaui Steve di segala bidang, terkenal ceria, dan dia tidak pernah membicarakan untuk kabur sekalipun. Tapi nyatanya itu semua adalah strategi karena di umurnya yang ke-17 ketika bocah itu tahu kalau dia sudah siap, dia mengeksekusi rencana pelariannya. Dia membunuh semua dokternya, membunuh 240 prajurit yang dikirim, dan karena merasa dia harus menyingkirkan wajah ayahnya, bocah itu menguliti wajahnya sendiri dengan pisau. Setelah kejadian ini, bocah itu mulai dikenal dengan nama Red Skull. Dia mulai menjadi pembunuh bayaran di Perang Vietnam sampai Perang Teluk. Dia jugalah yang membunuh JFK. Tapi salah satu hal yang paling membekas yang dilakukan Red Skull adalah apa yang dia lakukan kepada keluarga Petra Laskov atau Red Wolves, di mana Red Skull menyuruh Petra memilih untuk membunuh suaminya atau anaknya akan dibunuh, dan Petra memilih untuk membunuh suaminya sendiri. Tapi setelah Petra membunuh suaminya, Red Skull malah melempar anaknya keluar apartemen sebelum dia pergi. Di masa sekarang, saat timnya berniat kembali ke New York, Clint mencoba untuk meyakinkan Steve kalau Red Skull hanya bermain-main dengannya. Tidak mungkin kalau Red Skull adalah anaknya, tapi daripada menerimanya, Steve malah memberontak, menyerang Clint dan prajuritnya, melubangi pesawat mereka sebelum terjun ke laut. Steve terakhir terlihat menggali informasi di fasilitas pemerintah sebelum akhirnya dia menghilang. Clint pun melaporkan itu ke Fury, memberitahu kalau Steve sudah tahu kebenarannya, dan untuk menangkap Steve, Fury memutuskan untuk mengaktifkan lagi Avengers, namun dengan beberapa roster baru. Dia menghubungi Gregory Stark, yaitu kakak dari Tony yang 10 kali lebih pintar dari Tony, di mana Fury ingin merekrut orang-orang Gregory serta meminta persenjataan darinya. New Avengers pun terbentuk dengan Nerd Hulk, klon pintar dari Hulk, Black Widow Monica Cheng, War Machine, Red Wolves, dan tentu saja Clint Barton. Mereka pun mulai mencari keberadaan Steve, di mana mereka menemukannya di Paris. Tapi Steve yang terkenal jenius dapat dengan cepat menyadari itu. Dia menyerang Red Wolves dan Widow di saat yang bersamaan, menggulingkan truk monitor Fury, menangkis panah bius Clint, dan meski sempat dipojokkan oleh War Machine dan ditangkap oleh Hulk, tapi Steve masih bisa kabur. Dia loncat ke sungai, tapi sayangnya War Machine menyetrum sungai itu dan berhasil menumbangkannya.
Setelah Steve diamankan, terungkap kalau benda yang dicuri oleh Red Skull adalah blueprint dari Cosmic Cube, penemuan terhebat Reed Richards yang bisa memanipulasi realita. Setelah melacak di mana Red Skull, New Avengers pun pergi ke Alaska, tapi yang mereka temukan di markas AIM adalah mayat-mayat dari penjaga yang saat mereka telusuri sambil bertanya-tanya siapa yang melakukan ini, Red Skull muncul sambil berkata kalau ini semua ulahnya. Melihat Red Skull, Clint dan Widow segera menembaknya, tapi peluru-pelurunya malah berjatuhan tepat di hadapannya, dan ternyata Red Skull telah berhasil menciptakan Cosmic Cube. Red Skull langsung menciptakan ledakan tapi membiarkan Avengers selamat dari itu. Dia ingin bermain-main dengan mereka, tapi War Machine langsung melesat, menghantamnya ke tanah. Hulk juga membanting batu besar ke arahnya. Clint dan Widow juga kembali menembakkan senjatanya, tapi itu semua percuma berkat force field dari Cosmic Cube-nya. Di sisi lain, Steve yang ditahan dipanggil karena sipir menemukan sebuah pelacak yang saat ditanya pada Steve siapa yang dia lacak, Steve menjawab Avengers sebelum dia melepaskan diri dari borgolnya, menghajar sipirnya, dan mencuri teleplan untuk pergi ke Alaska. Di Alaska, karena Avengers diayam-ayamin Red Skull, Gregory Stark yang mengawasi operasi menyarankan Fury untuk menjalankan rencana Z, yaitu bom nuklir. Tapi ternyata, berkat Cosmic Cube, Red Skull sudah tahu akan rencana ini dan nuklir itu ada di armor War Machine. Dia pun langsung menghancurkan itu dengan cube-nya dan melihat Steve datang dengan pesawatnya, Red Skull membanting pesawat Steve, menjatuhkannya, dan merasa Avengers membosankan, Red Skull berniat untuk menghabisi mereka, kecuali Red Wasp karena dia masih ingin bermain-main dengannya. Tapi di momen ini, Steve menanyai Clint di mana koordinat dari Red Skull yang membuatnya bingung, dan Steve meyakinkan Clint kalau dia butuh lokasi tepat dari Red Skull dan dia tahu kalau Clint tidak pernah meleset. Mendengar ini, Clint pada akhirnya memberitahu Steve koordinat dari Red Skull yang langsung dia masukkan ke dalam teleplannya. Sesaat kemudian, teleplan Steve pun berteleport dan menusuk Red Skull tepat di dadanya. Cosmic Cube-nya pun terjatuh dan Steve meminta maaf pada putranya. Tapi ternyata Red Skull belum mati. Dia dikirim ke rumah sakit SHIELD di mana ibunya, Gale yang telah menikah dengan Bucky menjenguknya. Dan setelah semua orang pergi, Fury mendatangi Red Skull di mana Red Skull mengungkapkan pada Fury kalau tujuannya mencuri Cosmic Cube sebenarnya bukan untuk menguasai dunia, melainkan untuk pergi ke masa lalu agar bisa mengubah sejarah. Dia ingin agar Steve pulang dari perang, membesarkannya bersama ibunya, dan mereka bisa hidup bahagia. Tapi Fury tidak memperdulikan itu, dan setelahnya Red Wasp datang untuk membunuh Red Skull demi balas dendam. Tapi setelah kematian Red Skull, terungkap kalau ternyata Nick Fury lah yang diam-diam memberitahu Red Skull soal eksistensi Cosmic Cube, dan dia melakukan itu agar Avengers kembali aktif dan dia kembali mendapatkan jabatannya di SHIELD.